Aplikasinya tiba-tiba nge-lag atau aplikasinya tiba-tiba keluar sendiri. Jadi nanti boleh lapor langsung ke perpusnya atau lokalnya. Jadi nanti akan ada keluhan yang nanti akan diselesaikan sendiri oleh panitianya di perpus itu. Nah, untuk misalnya ada kendala, misalnya Kak, gimana sih kalau misalnya kendala di cara install aplikasinya? Caranya gimana? Belum bisa install aplikasi untuk ikut ujian misalnya nih. Jadi untuk install aplikasinya boleh langsung ke download di umptkin.ac.id /home aplikasi ya, jangan di Play Store. Karena nanti kalau di Play Store bakal susah untuk download aplikasinya. Jadi lebih baik langsung ke webnya sendiri, cari yang ptkin. Keluhan kendala nanti pas ujian nanti langsung lapor ke SAPA itu ya. Peserta menyiapkan perangkat ujian paling lambat 20 menit sebelum ujian dimulai. Nah, yang kedua, peserta maba dianjurkan untuk makan, minum, dan ke toilet terlebih dahulu sebelum mengikuti rangkaian ujian, karena ketika sudah ujian tidak boleh meninggalkan tempat ujian lagi. Nanti akan dikeluarkan langsung ya Kak dari ruang ujian. Nah, yang ketiga, peserta wajib memastikan daya baterai perangkat ujian yang cukup sebelum mengikuti rangkaian ujian. Nah, itu dilakukan agar tidak terkeluar dari ruang ujian. Jangan sampai laptopnya tiba-tiba mati gitu ya. Jadi nggak bisa mengikuti ujian lagi gitu. Nah, selanjutnya peserta harus melakukan registrasi dengan cara login paling lambat 1 menit sebelum ujian dimulai. Selanjutnya, toleransi keterlambatan 15 menit setelah ujian dilaksanakan dan tidak ada tambahan waktu ujian. Nah, jadi kalau udah terlambat, udah pasti nggak boleh lagi gitu ya. Boleh jadi ada lagi. Masih dikasih keringanan nih 15 menit lagi. Jadi harus segera disiapkan dulu. Baik itu pun sebelum masuk waktu ujian harus lihat dulu jadwalnya, persiapkan dulu kartu ujiannya biar lebih mudah gitu ya. Jadi calon maba harus gercep ya biar nggak ketinggalan ya. Dan yang untuk selanjutnya, peserta yang terlambat lebih dari 15 menit setelah ujian dilaksanakan tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian atau dianggap gugur. Nah, rupanya nggak bisa ikut ujian lagi nih Kak. Iya, betul. Setelah 15 menit, jadi calon maba nggak boleh ikut ujian lagi. Dan untuk selanjutnya, peserta wajib menggunakan aplikasi ujian SSE UMPTKIN saat mengikuti ujian. Nah, nggak boleh pakai aplikasi lain ya, berarti harus pakai aplikasi SSE yang disediakan ya. Selanjutnya, peserta wajib melakukan physical distancing, jaga jarak dengan radius 3 meter selama ujian berlangsung. Tidak diperkenankan seseorang bersama peserta selama ujian berlangsung. Jadi ruangannya pas lagi ujian harus steril, nggak boleh ada siapa-siapa ya, cuma ada diri sendiri, lab dan laptop gitu ya. Oke, selanjutnya apa Cynthia nih? Nah, selanjutnya ada peserta wajib mengenakan pakaian dengan atasan kemeja polos dan bawahan berwarna gelap. Nah, jangan pakai pink putih. Pink putih ya, jadi atasannya harus putih. Bagi cewek berarti jilbabnya hitam gitu ya, bajunya putih, rollnya hitam. Yang cowok pakai peci biar lebih rapi gitu ya, lebih ganteng gitu. Pakai baju putih, kemejanya harus kemeja putih dan juga celananya hitam gitu ya. Nah, dan yang selanjutnya, peserta yang tidak mematuhi tata tertib dan tata cara mengikuti ujian SSE UMPTKIN, panitia akan menegur sebanyak 2 kali pada aplikasi ujian. Jika teguran tidak diindahkan, maka akan didiskualifikasi dari ujian dan dinyatakan gugur. Ya betul, jadi nggak ada batasan sampai 3 ya, batasan cuma sampai 2 aja nih. Jadi kalau udah 2 dapat teguran dari pengawasnya atau panitianya. Kalau misalnya yang ketiga dilakukan lagi berarti langsung dikeluarkan gitu ya. Jadi cukup 2 aja. Kalau bisa jangan melakukan kesalahan sama sekali ya, biar lebih bagus gitu. Nah, untuk peserta nih dilarang untuk bertanya dan berbicara dengan orang yang ada di sekitar tempat ujian. Kayak kita bilang tadi ya Sin ya. Jadi tempat ujiannya itu harus steril. Harus nggak boleh ada orang lain di situ, nggak boleh ada orang tua, nggak boleh ada kakak, ada abang, ada adik, nggak boleh bertanya siapa-siapa. Ya, apalagi bertanya tentang jawaban ya Kak ya. Betul sekali. Jadi ruangan harus betul-betul sendiri gitu.
Kemudian tidak menerima atau memberikan sesuatu dari atau kepada orang yang di sekitar tempat ujian. Jadi nggak boleh kasih contekan soalan atau betul, atau kasih kartu ujian nih, lihat bentar nggak tahu apa nomor ujiannya kayak gitu, itu nggak boleh. Jadi kalau mau lihat aja dulu sendiri, nanti kalau nggak tahu langsung ditanyakan ke panitia atau pengawasnya ya, biar lebih komunikasi kita lebih nyaman gitu. Jangan tanya sama orang lain, langsung tanya ke panitia atau ke pengawasnya yang ada gitu. di aplikasi Sapa. Iya betul sekali. Kemudian tidak meninggalkan perangkat ujian ya. Jadi jangan tanpa tiba-tiba keluar dia. Mungkin kalau ada kesalahan nggak apa-apa. Tapi kalau keluar karena pengen pipis sebentar gitu, padahal tadi sudah dikasih izin nih untuk ke kamar mandi sebelum waktu ujian gitu. Kalau memang tidak tahan lagi, silakan tanya dulu sama pengawasnya atau diizinkan nanti baru boleh. Tapi kalau tidak diizinkan ya jangan memaksa gitu ya. Oke, kemudian membaca referensi yang bersumber dari manapun itu tidak dibenarkan. Kemudian merokok selama ujian berlangsung ya, itu apalagi itu sudah fatal sekali ya. Kemudian membuka browser atau aplikasi meeting atau aplikasi remote atau terkoneksi dengan layar tambahan. Jadi cukup sendiri aja, hanya koneksi kepada SSE gitu ya, aplikasi itu. Jadi ini juga Kak, kalau misalnya kita lagi ujian nih untuk calon maba yang lagi ujian, nah kalau misalnya dia buka web lain, nanti terganggu aplikasinya, nanti udah macet, nggak bisa login lagi gitu, nanti keluar sendiri. Jadi alangkah baiknya untuk calon maba untuk tidak membuka web lain kayak gitu. Iya betul sekali, cukup dia aja gitu ya. Cukup SSE UMPTKIN. Oke teman-teman, ada yang nanya nih, misalnya Kak, saya kan ada acara keluarga di jadwal simulasi ujian, apa boleh tidak ikut? Gimana ya, ini kan memperjuangkan masa depan gitu ya. Jadi kalau misalnya jadwal simulasinya bertentangan dengan hari jadwal acara keluarga gitu, acara keluarga ditinggal aja bentar, nggak apa-apa kok. Jadi pada dasarnya ya diwajibkan, tapi tidak menjadi syarat untuk ikut ujian nih di hari H. Jadi bila tidak ikut simulasi, dikhawatirkan di saat ujian akan menghadapi banyak kendala. Jadi lebih baik ikut aja ujiannya gitu ya. Karena kan sekali kita nggak tahu. Takutnya di hari hanya dari penting banyak yang nggak tahu gitu kan Kak? Iya betul. Jadi ini kan kita untuk tahu di ujian ke depan kayak mana kendalanya, apa yang terjadi gitu. Jadi simulasinya lebih baik diikut aja. Acara keluarga ditinggalkan dulu. Nanti ada acara keluarga minggu depan diikut lagi gitu ya. Nah ini ada yang nanya nih di IG, ujiannya kayak Zoom gitu nggak sih Kak? Jadi gimana nih Kak? Ujiannya pakai aplikasi, nggak pakai aplikasi Zoom? Iya. Tapi pakai aplikasi dari SSE UMPTKIN. Nanti di situ ada aplikasi Sapa ya. Nanti ujiannya melalui aplikasi Sapa. Nah dari Muhammad Khalid, kartu ujiannya dicetak Kak? Dicetak ya, jadi waktu ujian nanti jadi nggak susah-susah nggak buka aplikasi lain atau nggak buka apa lain, langsung ada kertas di depan kita, jadi waktu masukin nomor nggak ribet kayak itu, jadi dicetak aja. Oke nih, kalau ada yang nanya nih gini, misal pas pertama login terus koneksinya terputus, kemudian nggak bisa login lagi, gimana Kak? Nah nanti kalau misal yang kejadiannya seperti ini, langsung lapor ke Sapa umptkin.ac.id. Nanti oleh panitia lokalnya akan di reset dan adik-adik bisa login kembali. Jadi nanti kalau misal ada kendala apa-apa, langsung lapor ke sapa.um-ptkin.ac.id gitu ya. Nah dari Ijul Mustaf 666, Kak jauh dari lokasi ujian boleh nggak Kak? Nah kalau misalnya ini kan ujian di rumah masing-masing nih, jadi lokasi ujiannya di rumah masing-masing, yang penting sinyalnya harus bagus kayak gitu, jadi biar nggak terganggu pada saat ujian. Nah nanti ujian harus di depan laptop, kita harus memperlihatkan wajah badan kita di depan laptop, nggak boleh pergi-pergi gitu. Nah ada yang tanya juga nih, saat ini saya belum bisa login Kak. Nah jadi ada kendala ya, lagi ada kendala di sistem pengawas. Jadi ada 2 ruang yang belum lagi bisa login. Jadi nanti mungkin tunggu beberapa saat lagi, nanti udah bisa, akan diperbaiki. Nah ini biasa terjadi ya, kalau misal apalagi untuk kita nih ya. Kalau login biasanya
bukan terkeluar, kita salah tulis gitu ya. Ada kadang di username salah nulisnya, di nomor ujian itu nulisnya bukan yang dimasukkan gitu. Jadi untuk login ke UMPTKIN ini adik-adik ya, nomor ujiannya itu dimasukkan, masukkan nomor ujiannya dulu, nomor ya, bukan tulisan gitu ya, masukkan nomor gitu. Kemudian tanggal lahir yang sesuai dengan yang ditulis di kartu ujian. Jadi kalau misal tanggal lahirnya 2001 bulan 2 tanggal 26 misalnya gitu. Jadi masukkan tahun gitu, tahun dulu gitu ya. Kemudian bulan, kemudian baru tanggal gitu ya. Jadi biar lebih mudah gitu. Jangan karena di sini tidak ada tulisan, tidak memasukkan namanya, misalnya namanya Cynthia gitu ya. Berarti penting ya Kak ya? Jadi itu itu penting. Jadi tidak perlu harus tulisannya caps lock gitu ya, karena memasukkan angka semua gitu. Nah, ada pertanyaan juga nih, Kak, ada nggak operator GSM yang gratis khusus ujian UMPTKIN ini? Nah, jadi untuk calon maba semua jawabannya ada ya. Adik-adik bisa pakai Indosat, dan selama memakai Indosat, SSE UMPTKIN itu akan gratis gitu ya. Gitu. Jadi yang pakai Indosat nih ini lebih mudah gitu ya, karena sudah terkoneksi langsung ke aplikasi SSE. Ya, ada gratisnya. Ada gratisnya juga. Untuk jadwal pelaksanaannya ya, kita hari ini melaksanakan uji coba SSE. SSE itu apa sih gitu ya? Dari tadi nggak tahu nih, apa sih Kakak tuh bilang terus SSE gitu ya? Nggak paham gitu ya. Jadi SSE itu yaitu Sistem Seleksi Elektronik. Kenapa dibilang SSE? Biar lebih mudah. Nggak bilang sistem seleksi elektronik gitu ya, langsung SSE gitu ya, atau double SE gitu ya. Oke. Yaitu ujian yang diselenggarakan menggunakan komputer, dan SSE ini tidak lagi menggunakan kertas. Jadi lebih mudah nih, langsung main set komputer udah siap gitu ya. Lebih up to date gitu. Lebih up to date, betul. Nah, untuk jadwalnya sendiri teman-teman, pendaftarannya sudah lewat di tanggal 25 sampai 25 April sampai 4 Juni ya 2022. Finalisasi pendaftaran tanggal 25 April sampai 4 Juni 2022. Kemudian pelaksana uji coba nih hari ini tanggal 7 sampai 10 Juni nanti 2022, dan pelaksana ujiannya akan diselenggarakan tanggal 14 sampai 17 Juni 2022. Dan pengumumannya akhir di Juni ya, 30 Juni 2022 nanti. Jadi yang lagi mau ikut ujian nih harus mempersiapkan diri dulu, harus banyak-banyak belajar gitu banyak-banyak ya. Berdoa. Banyak-banyak berdoa juga gitu ya. Sholatnya gitu. Betul. Doa dan usaha gitu. Biar lebih mudah ya ikut ujian. Insyaallah hasil nggak akan membohongi usaha gitu. Betul. Oke, betul sekali Cindy ya. Jadi buat adik-adik nih harus serius mengikuti ujian UMPTKIN ini. Karena cuma sekali tesnya gitu ya. Nanti harus kalau mau sekali tes UMPTKIN lagi harus tahun depan gitu ya, harus daftar lagi ke depannya gitu. Oke, untuk kelompok ujiannya nih teman-teman UMPTKIN ini kita ada 3 tes gitu ya. Yang pertama tes kemampuan dasar atau TKD, tes potensi akademik bahasa keislaman dan Al-Quran ya. Kemudian tes kemampuan bidang IPA, kemudian tes kemampuan bidang IPS gitu. Jadi ada 3 tes. Di situ kita dilihat gimana kemampuan kita ya. Betul. Nah, untuk calon maba nih yang mau ujian, jadwal ujiannya udah tertera di kartu ujian ya? Betul. Jadi nggak susah-susah mencari karena sudah ada di kartu ujiannya masing-masing. Iya. Jadi makanya lebih baik kartu ujiannya dicetak aja ya, biar nggak lupa gitu. Biar nggak lupa juga. Oke, ada pertanyaan nih dari Ijul Mustaf. Untuk pakaian atasan laki-laki boleh pakai kemeja hitam? Jawabannya nggak boleh ya. Kita harus seragam, harus pakai baju putih gitu ya. Jadi celananya yang hitam. Untuk laki-laki pakai peci, pakai baju kemeja putih, terus celana hitam. Untuk perempuan pakai jilbab hitam,
pakai baju putih, kemeja putih ya, atau roknya hitam gitu. Biar lebih rapi gitu ya. Nah, juga ada informasi nih untuk calon maba nih yang ada kendala, misalnya di kampung halamannya ada banjir atau lagi mati lampu lama ya dari pagi sampai malam. Iya, betul. Jadi untuk calon maba silakan siapkan foto atau screenshot berita tentang misalnya kampungnya terkena banjir atau mati lampu dari pagi sampai malam, nanti langsung dikirimkan tentang adanya bencana itu di sapa.um/ptkin.ac.id. Nah, jadi nanti biar ada bukti gitu ya, ada informasi untuk para pengawas begitu. Iya, betul. Nah, ada yang tanya juga nih dari Muhammad Khalid 2. Kak, login hari ini buat apa, Kak? Jadi login hari ini untuk simulasi ya? Iya, bagian simulasi hari ini karena untuk jadwal simulasi dan juga tes ujiannya udah tertera di kartu ujian. Jadi sesuaikan dengan kartu ujiannya kapan jadwal simulasi dan kapan tes ujiannya. Kalau misalnya jadwal simulasi hari ini gitu, berarti hari ini tes simulasinya. Kalau misalnya besok berarti besok gitu ya. Nah, ada yang tanya dari Sugeng Alfat 26. Bu, kalau sudah selesai sudah bisa keluar dari aplikasi? Sudah boleh keluar, tapi alangkah baiknya sampai ikut sampai dengan selesai. Mungkin nanti ada informasinya gitu ya. Kalau pas ujian ya, kalau sekarang lagi seleksi nih nggak apa-apa mungkin ya untuk keluar terus gitu. Tapi kalau misalnya nanti pas ujian, mana tahu nanti ada informasi selanjutnya, informasi penting, tunggu sampai akhir gitu. Atau enggak jangan buru-buru gitu pas ujian. Kalau ini kan masih tes gitu, masih seleksi gitu ya, masih simulasi. Jadi nggak apa-apa kalau keluar lebih cepat. Nah, ada pertanyaan juga nih dari Sugeng Alfat 26. Kak, bagaimana ketika isi formulir pendaftaran menggunakan laptop, namun karena laptopnya bermasalah, bolehkah menggunakan HP saja? Kalau untuk isi pendaftaran formulir bisa ya menggunakan laptop. Ini isi formulir pendaftaran untuk apa dulu nih? Kalau untuk PMB ya, PMB lokal. Kalau MPTK ini udah kan, berarti ini untuk PMB ya. Kalau untuk PMB boleh pakai apa aja. Kalau misalnya nggak bisa pakai laptop, boleh pakai HP gitu. Untuk pengisian formulir. Ini bagi adik-adik yang mungkin nanti nggak lulus di 30 Juni gitu ya. Masih ada satu kesempatan untuk bisa daftar PMB. Karena pendaftaran untuk PMB dari tanggal 24 Mei sampai 6 Juli ya Kak? Iya, betul. Jadi ada kesempatan untuk para calon maba yang dari jalur UMPTKIN jika kurang beruntung bisa langsung ikut jalur PMB lokal. PMB lokal ya, betul. Nanti misalnya nih buat adik-adik ya, kalau misalnya nanti kan pas ujian ada kendala yang tidak terprediksi gitu ya. Jadi jangan tanya sama orang samping, jangan tanya sama siapapun gitu ya. Langsung tanya, lapor ke sapa.um/ptkin.ac.id ya. Jadi kalau misalnya ada kendala apa-apa, Pak saya nggak bisa login, Pak saya ininya laptop saya macet gitu, langsung lapor ke situ. Jadi nanti bisa diselesaikan langsung oleh panitia dan pengawasnya, di reset ulang. Jadi adik-adik masih bisa login dan bisa masuk ya. Ya, terus Pak. Kalau sekarang bisa tanya-tanya nih sama kakak-kakaknya gitu ya. Boleh nanya di Instagram, bisa nanya di YouTube gitu ya, atau di Telegram, di WhatsApp. Betul, nanti jadi jangan ketinggalan. Nanti pas ujian udah nggak bisa tanya-tanya lagi dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Harus tanya langsung ke Sapa. Gitu. Oke nih, ada yang nanya saat simulasi apakah wajib selfie dengan kartu ujian di awal? Jawabannya wajib pasti ya. Jawabannya wajib ya. Wajib selfie seakan-akan memang betul-betul pas kita lagi ujian. Untuk simulasi aja harus difoto, apalagi pas ujian nanti. Jadi itu persyaratan salah satu biar bisa terdeteksi nih yang fotonya sama nggak sama kartu ujiannya gitu ya. Jadi harus harus selfie dulu nih sama kartu ujian. Jadi ini fotonya gini berarti ya. Kita pegang kartu ujian gitu ya. Jadi di kamera laptop atau di kamera HP nanti kita foto selfie ada pegang kartu ujiannya. Dan ini sangat berguna ya teman-teman untuk mengetahui apakah kamera peserta itu bisa berjalan secara normal, bagus atau enggak gitu, atau burem atau apa gitu ya. Jadi pas simulasi udah ketahuan nih, berarti ini nanti harus diperbaiki, kameranya harus lebih dijelaskan lagi gitu. Karena ya. Nanti akan dipantau langsung kan, nggak ada sama pengawas, oleh pengawas. Iya, jadi nanti pengawas itu nanti lihat calon mabanya itu dari kamera calon mabanya masing-masing. Nah, ada informasi juga nih untuk calon maba semuanya nih ya.
jika terdapat nah misalnya nanti pas lagi simulasi atau lagi ujian ada yang ingin ditanyakan nih, maka peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui menu bantuan, mau minta bantuan apa gitu. Jadi nanti pada saat ujian di aplikasi Sapa nanti ada menu bantuan, jadi nanti calon mahasiswa baru boleh menyampaikan ya bantuan apa yang perlu kepada pengawas. Nah, peserta memilih kategori pertanyaan dan melaporkan dengan klik tombol lapor. Nah, nanti setelah itu peserta akan mendapatkan notifikasi jawaban saat pertanyaan sudah dijawab oleh panitia. Iya, betul sekali. Jadi nanti ada pilihannya ya, ada pertanyaan kategori pertanyaan apa yang ingin ditanya gitu. Iya, Nanti betul. ada keluar notifikasi gitu ke panitia, jadi sudah dapat jawabannya gitu ya untuk peserta ya sendiri. Jadi nggak perlu tanya-tanya sama orang sekitar. Itulah gunanya kita harus sendiri di ruang ujian. Betul sekali. Cuman peserta, panitia dan pengawas Iya, gitu betul. ya. Akhirnya buat teman-teman nih yang mungkin nggak tahu seputar soalnya ya, berapa jumlah soal dan bidangnya apa aja ya. Untuk teman-teman, tes potensi akademik itu ada 30 soal. Untuk tes kebahasaan itu ada 30 soal, dan tes kemampuan keislaman ada 30 soal. Dan untuk tes potensi akademik itu ada 30 menit, dan juga tes kebahasaan 30 menit, serta untuk tes kemampuan keislaman cuman 20 menit ya. Jadi bisa dibilang ujiannya itu selama 1 jam 20 menit. Iya. Nah, jadi diingatkan kembali untuk calon maba jangan terlambat, karena ada waktu 15 menit keterlambatan yang diberikan untuk para peserta, dan jika lebih dari 15 menit akan langsung didiskualifikasi atau gugur dari ujian.